Ya halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Man in Black yang rilis tahun 1997, di mana bercerita tentang seorang polisi New York bernama James yang direkrut ke dalam organisasi rahasia yang bertugas memantau kedatangan dan kepergian alien di bumi. Mimin gak mau berlama-lama di awal, mending kita langsung aja let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan mobil van yang ditumpangi beberapa imigran ilegal dari Spanyol dan disetir oleh Nick. Seorang polisi menyuruh mereka untuk turun dari van. Tapi tiba-tiba saja dua orang pria berjas bernama Agen K dan Agen D datang mengaku sebagai orang pemerintahan. Ia berinteraksi dengan imigran itu satu persatu menggunakan bahasa Spanyol. Namun pria bertubuh besar yang ada di ujung tampaknya tidak paham bahasa Spanyol. Agen K kemudian menyuruh semua imigran kembali ke van kecuali pria besar tadi. Agen K dan Agen D membawanya ke dalam hutan. Setelah diperiksa, pria itu ternyata adalah alien yang kabur bernama Mikey. Seorang polisi yang penasaran mengintip mereka dari kejauhan, tapi hal ini diketahui oleh Mikey. Mikey pun berlari ke arah polisi itu dengan marah. Sontak hal ini membuat Agen D panik, tapi beruntungnya Agen K sangat sigap menembak Mikey. Polisi itu pun sangat syok dengan apa yang baru saja ia alami. Polisi lain langsung berdatangan. Agen K kemudian menggunakan alat neuralizer atau penghapus ingatan pada para polisi itu agar mereka melupakan kejadian barusan. Para polisi pun langsung bubar. Agen K kemudian duduk bersama Agen D yang tampak murung. Hari ini adalah hari terakhir Agen D memburu alien yang kabur. Ia telah memasuki masa pensiun. Agen D berkata ia akan merindukan pengejaran bersama Agen K. Mendengar hal ini, Agen K memasang kacamata dan menyalakan neuralizer pada Agen D. Agen K dan Agen D adalah anggota MIB atau Man in Black Special Service, organisasi rahasia pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi aktivitas makhluk planet asing. Scene pun berpindah pada polisi New York bernama James yang sedang mengejar seorang penjahat. Orang itu sempat melawan, namun James mampu menjatuhkan senjatanya. Menariknya, senjata itu menguap tanpa jejak. Mereka kembali berkejaran hingga tiba pada sebuah gedung. Penjahat itu memanjat dengan sangat mudah, sementara James harus menaiki tangga. Tapi akhirnya James berhasil mengejar ke atap gedung. Saat berhadapan, penjahat itu mengatakan sesuatu yang aneh, bahwa seseorang akan membunuhnya karena ia gagal dan dunia manusia akan berakhir. Mata penjahat itu pun bergerak tidak seperti manusia biasanya. Ia pun bergerak ke ujung gedung lalu menjatuhkan diri. Sementara itu, di sebuah pedesaan terlihat seorang pria bernama Edgar yang sedang memaki sang istri yang bernama Beatrice. Ia dikejutkan dengan suara ledakan di depan rumah. Ia keluar membawa senjata. Edgar kemudian mendengar sebuah suara yang memerintahkannya untuk meletakkan senjata di tanah. Edgar justru malah menantang. Tiba-tiba saja sebuah tangan alien muncul menarik Edgar ke dalam lubang. Edgar pun tewas seketika dan bagian luar tubuhnya diambil alih alien berbentuk kecoa. Alien kecoa masuk ke rumah untuk meminta air gula. Ia juga berusaha mengencangkan kulit dan hal ini membuat Beatrice menjadi pingsan. Di sisi lain, James sedang ditanyai oleh polisi lain tentang tewasnya si penjahat yang ia kejar. James dicurigai mendorong penjahat itu dari atas atap gedung. Tapi sesaat kemudian seorang wanita yang mengaku sebagai dokter deputi pemeriksaan medis bernama Laurel Weaver meminta James menemuinya di kamar mayat. Namun Agen K segera datang dan menembakkan cahaya neuralizer pada Laurel. Agen K juga menanyai James perihal kronologis kematian penjahat tadi. Mereka kemudian menemui penada barang curian bernama Jeps untuk menyelidiki dari mana asalnya senjata aneh si penjahat. Jeps mengaku tidak mengetahui senjata yang dimaksud. Ia juga tampak kaget saat melihat kedatangan Agen K. Agen K hanya memberi Jeps 3 detik untuk memberitahu.
James malah mengalihkan pembicaraan sehingga agen K kesal dan menembaknya. Terlihat darah James seperti lendir berwarna hijau. Namun sesaat kemudian kepala James kembali muncul. James pun sangat terkejut melihatnya. Rupanya James adalah alien yang selain menjadi penada, ia juga penjual senjata alien dan penjahat yang dikejar James adalah alien. Takut akan kehilangan kepala lagi, James akhirnya memperlihatkan senjata alien yang ia jual dan terlihat senjata yang serupa dengan yang digunakan si penjahat, yaitu carbonizer nyaring dengan kemampuan pengubah. Agen K menyita senjata itu lalu keluar toko dan menembakkan neuralizer pada James. Mereka sempat minum bersama. Agen K meminta James untuk kembali menemuinya besok di kantor MIB. Scene kemudian berpindah pada alien kecoa yang membunuh petugas penyemprot hama. Alien kecoa memasukkan paksa sebuah lempeng besi ke dalam truk petugas meski tidak muat. Sementara itu, James datang ke kantor MIB. Di sana terlihat beberapa orang duduk bersama James dengan profesi beragam. Mereka akan melewati serangkaian tes meski masih bingung dengan situasi, James tetap berpartisipasi. James tampak selalu berbeda dari peserta yang lain, mulai dari penampilan dan cara berpikir. Sehingga agen K memilihnya untuk bergabung. Agen K menjelaskan pada tahun 1950, pemerintah mulai mengelola instansi untuk membuat kontak dengan ras planet luar. Dan pada tahun 1961, mereka berhasil terhubung. Tahun ini didapati jauh lebih banyak alien mendarat di bumi dan menyamar di antara manusia. Tapi hal ini terasa tidak masuk akal bagi James. Ia berniat untuk pulang saja. Agen K kemudian sengaja menunjukkan satu jenis alien yang sedang asik nongkrong di ruangan kopi. James akhirnya percaya. Agen K memberinya waktu sampai besok pagi untuk berpikir karena jika James setuju bergabung, maka ia akan putus kontak dengan semua manusia. Keberadaannya tidak akan lagi diketahui selamanya. Keesokan harinya, terlihat truk yang dibawa oleh alien kecoa sudah memasuki kota. Sementara James memulai hari pertamanya bekerja sebagai bagian dari Men in Black. James setuju untuk bergabung. Agen K kemudian mengajaknya berkeliling dan mengganti pakaian. Mulai hari itu, James akan menggunakan identitas baru dari MIB. Makan dan tinggal di tempat yang sudah ditentukan, dan dirinya tidak akan dikenali dimanapun karena ia tidak akan bertahan lama di ingatan siapapun. Identitas lamanya telah dihapus. Kini ia akan dipanggil dengan sebutan Agen J. Sesaat kemudian MIB mendapat laporan tentang pesawat luar angkasa yang mendarat tanpa izin dan alien bernama Red Geek yang menuju luar Manhattan namun terjebak di jalan raya. Agen J langsung mengutus Agen J dan Agen K untuk meluncur ke TKP Red Geek terlebih dahulu. Di sisi lain, dua orang pria sedang bertemu di sebuah kafe dan mereka berbincang menggunakan bahasa alien. Pria tinggi berkata pada pria tua bahwa ia harus segera keluar dari bumi karena ada serangga yang mendarat. Pria tua itu tampak santai dan mengajak makan bersama. Ia juga membawakan berlian untuk anak pria tinggi karena di bumi ia berprofesi sebagai penjual berlian. Pesanan mereka segera diantar oleh alien kecoa yang menyamar menjadi pelayan. Alien kecoa kemudian menusuk dua pria itu lalu membawa berliannya. Kucing yang dibawa oleh pria tua sempat menggeram tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Sementara itu, di sisi lain, Agen J dan Agen K sedang menghadang Red Geek yang tampak buru-buru. Rupanya, istri Red Geek akan segera melahirkan. Agen K berbicara dengan Red Geek dan ia menyuruh Agen J menangani istri Red Geek. Dengan susah payah, akhirnya Agen J berhasil menangkap bayi alien yang baru saja lahir. Bayi itu menyemburkan cairan pada Agen J. Dari perbincangan Agen K dengan Red Geek pergi dengan buru-buru karena ia ingin meninggalkan bumi menumpang pesawat alien yang diduga telah mendarat di bumi tadi malam. Diketahui pesawat ini mendarat tanpa izin, sehingga Agen K dan Agen J mencari-cari berita terkait melalui surat kabar. Dan mereka mendapatkan berita tentang pengakuan Beatrice bahwa alien mencuri kulit suaminya. Dua agen MIB ini pun segera menemui Beatrice yang hampir putus asa karena kepolisian tidak percaya dengan ceritanya. Beatrice juga bilang sebelum pergi, alien bertubuh suaminya itu sempat meminta air gula.
Mendengar hal ini, agen K langsung menembakkan neuralizer pada Beatrice dan memberi Beatrice ingatan baru yang kemudian dilebih-lebihkan oleh agen J. Sementara itu, jasad pria tua tadi dibawa ke ruang mayat untuk diotopsi. Si kucing dengan setia mendampingi majikannya. Saat Dr. Laurel melaporkan hasil pemeriksaan yang janggal, agen K dan agen J pun datang. Mereka mengaku dari Departemen Kesehatan. Saat sedang memeriksa mayat pria tua, agen J melihat sesuatu yang aneh di depan telinga pria itu. Saat diraba, kepala pria itu terbuka. Terlihat alien kecil berada di dalamnya. Ia sekarat dan mengucapkan sebuah pesan bahwa untuk mencegah perang galaksi ada di sabuk Orion. Menurut agen K, makhluk itu berasal dari keluarga kerajaan alien. Ia adalah Pangeran Arquillian dan pesan itu tidak berarti apa-apa. Agen K kemudian menembakkan neuralizer pada Dr. Laurel dan segera pergi. Sesampainya di kantor MIB, agen J mencari tahu tentang Orion, sementara agen K sedang mengamati seorang wanita bernama Elizabeth, wanita yang ia cintai tetapi tidak bisa dimiliki. Agen J memberitahukan pada sabuk Orion tidak ada galaksi apa-apa karena hanya terdiri dari 3 bintang. Sesaat kemudian, agen J melaporkan bahwa Red Geek bersama banyak alien keluar dari bumi di waktu yang bersamaan. Dan terlihat kapal perang Arquillian mendekati bumi. Agen J dan agen K diminta untuk bersiap-siap serta membawa senjata. Agen J cukup kesal karena ia dibekali senjata yang sangat kecil. Di toko perhiasan milik Pangeran Arquillian, si alien kecoa tampak mengamuk entah apa yang sebenarnya ia cari. Tetapi ia sempat terdiam saat melihat foto kucing milik Pangeran Arquillian. Saat keluar dari toko, alien kecoa mendapati mobilnya sedang diderek. Sesaat kemudian, agen J dan agen K tiba di toko dan terdengar suara tembakan. Agen J melihat alien kecoa sedang melintas. Sontak saja agen J langsung menembak tetapi alien kecoa berhasil kabur karena agen K menghentikan agen J. Banyak orang-orang yang sedang melihat mereka. Mereka harus mengatasi urusan alien tanpa melibatkan manusia biasa. Agen Z kemudian menyampaikan permintaan bangsa Arquillian, yaitu mereka menginginkan galaksi. Sementara itu, alien kecoa sedang mencari tahu di mana biasanya bangsa manusia bumi menyimpan mayat-mayat. Agen K lalu mengajak agen J menemui ahli politik intergalaksi untuk meminta bantuan. Di bumi, ia hidup sebagai anjing. Agen K mengguncangnya agar mau memberi informasi tentang Arquillian dan juga serangga. Menurutnya, Pangeran Arquillian adalah pelindung galaksi yang merupakan sumber subatomik terbaik di semesta, dan jika si serangga berhasil menyentuhnya, maka Arquillian akan menjadi punah. Tentang sabuk Orion, galaksi Orion yang dimaksud sedang berada di bumi. Ukurannya hanya sekecil kelereng. Mungkin ini sebabnya si alien kecoa merampas berlian dari Pangeran Arquillian. Ia mengira berlian itu adalah galaksi Orion. Padahal berlian itu hanya perhiasan biasa. Si anjing pun pergi dan menggonggong seekor kucing jalanan. Agen J menyadari sesuatu. Sementara itu, di sisi lain, di ruang mayat, Dr. Laurel dihampiri oleh kucing pangeran. Pada leher kucing itu tertulis Orion dan bandul kalungnya menyimpan sesuatu yang sangat indah. Beberapa saat kemudian, alien kecoa mendatangi kamar mayat dan ia mendesak Dr. Laurel menyerahkan peliharaan Pangeran Arquillian meski Dr. Laurel berkata ia tidak tahu. Scene kemudian berpindah di mana agen J datang ke situ dan alien kecoa bersembunyi, sementara agen J sangat lambat untuk peka pada kode yang diberi hingga akhirnya alien kecoa berhasil merampas kalung Orion dan menyandera Dr. Laurel. Agen K segera menyusul masuk setelah melihat penjaga kamar mayat disekap dengan cairan hijau. Alien kecoa menculik Dr. Laurel dan meminta diantar ke suatu tempat pada gambar yang ia curi dari penjual buku. Di perjalanan, ia memasukkan bandul kalung Orion ke mulutnya. Agen J segera mengejar tapi agen K mengajaknya kembali ke kantor. Alien itu tidak akan bisa pergi dari bumi. MIB sudah menahan pesawatnya. Di kantor, agen K memerintahkan petugas untuk memasang bionet di seluruh Manhattan agar alien kecoa tidak bisa keluar dari pulau. Tapi karena galaksi sudah berada di tangan alien kecoa yang sedang berada di bumi, maka kaum Arquillian mendeklarasikan perang dengan meluncurkan tembakan peringatan.
Mereka memberi waktu 1 minggu galaksi alias 1 jam untuk menyerahkan galaksi. Jika MIB tidak bisa mengambil kembali galaksi dari tangan alien kecoa, maka kaum Arquillian akan menghancurkan bumi. Agen J pun mulai memutar otak. Ia teringat akan pesawat luar angkasa yang pernah dijadikan sebagai pameran di Pekan Raya Kota, dan rupanya alien kecoa tadi juga meminta diantarkan ke sana. Agen J dan Agen K menuju lokasi dengan fitur turbo yang ada pada mobil. Mereka pun melaju dengan sangat kencang dengan posisi terbalik di dalam terowongan untuk menembus macet. Di pekan raya, alien kecoa yang sudah lebih dulu tiba melempar Dr. Laurel ke pepohonan karena terlalu banyak bicara saat ia sedang memanjat. Alien kecoa berhasil menaiki salah satu pesawat luar angkasa itu. Sementara waktu yang tersisa hanyalah 8 menit saja. Sesaat kemudian Agen J dan Agen K datang. Hanya dalam sekali tembak pesawat itu pun terjatuh kembali ke darat. Alien kecoa sangat marah dan menampakkan wujud aslinya. Ia juga merampas senjata Agen J dan juga Agen K. Agen K memerintahkan Agen J untuk sebisa mungkin menahan alien kecoa agar tidak menaiki pesawat yang tersisa. Agen K kemudian menghampiri alien kecoa dan memprovokasinya sehingga alien kecoa menelan Agen K. Agen J berusaha menyerang tapi ia terjatuh berkali-kali tapi tetap ia tidak menyerah. Agen J melihat ada beberapa kecoa di tanah dan sengaja menginjak-injaknya. Alien kecoa itu pun berhenti sejenak. Ia tidak terima kaumnya diperlakukan seperti itu. Alien kecoa segera menghampiri Agen J, tapi Agen K lebih dulu menembaknya dari dalam. Dua agen ini pun berhasil mengambil kembali galaksi dengan tubuh berlumur lendir. Mereka segera melapor agar kantor MIB memberitahukan kepada kaum Arquillian. Tapi tiba-tiba saja alien kecoa bangkit kembali. Beruntungnya Dr. Laurel bergerak dengan cepat. Singkat cerita, mereka bertiga telah tiba di halaman kantor MIB. Agen J membujuk agar Agen K tidak menembakkan neuralizer pada Dr. Laurel. Tapi ternyata Agen K berniat menggunakan alat itu pada dirinya sendiri. Ia melatih Agen J bukan sebagai rekan, melainkan sebagai pengganti. Agen K memutuskan pensiun dan ia mengajari Agen J cara menggunakan neuralizer dan mengucapkan selamat tinggal. Agen J pun menyalakan neuralizer. Scene kemudian berpindah ke jalanan di mana Agen J melihat berita pada surat kabar bahwa pria yang koma selama 35 tahun terbangun kembali. Pria itu adalah Agen K. Sesaat kemudian Agen J dipanggil oleh seorang wanita. Ia adalah Dr. Laurel yang kini juga bergabung di MIB sebagai Agen L. Dan rupanya bumi berada di dalam satu kelereng yang sedang dimainkan oleh seorang alien. Dan film Man in Black pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Dadah.